Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rufaidah Rizna Nasyito, NIM 175221033, kelas Akuntansi Syariah 7C. Saya akan mempresentasikan tentang review jurnal dan sinopsis penelitian saya. Review jurnal utama. Untuk judul jurnal utama yaitu Can Effective Tax Rates Mediate the Effect of Profitability and Debt on Income Smoothing, yaitu dapatkah secara efektif tarif pajak memediasi efek dari profitabilitas dan hutang terhadap pemerataan laba, oleh Eni Safitri, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Riau, Indonesia. Untuk latar belakang fenomena gap, manajemen perusahaan wajib menyediakan informasi keuangan bagi pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sarana informasi pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya perusahaan. Informasi laba dalam laporan keuangan sangat berguna bagi manajemen untuk pengambilan keputusan. Namun, keberadaan informasi laba mendorong manajemen untuk melakukan perilaku difungsional, yaitu memaksimalkan laba dengan memanfaatkan fleksibilitas. Standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan merupakan salah satu contoh dari perilaku difungsional. Perilaku difungsional ini muncul karena adanya informasi yang asimetris antara pihak-pihak yang berkepentingan. Akibatnya, perusahaan perlu terlibat dalam manajemen laba. Kemudian, riset gap, pengaruh ROE pada praktik perataan laba dijelaskan dalam penelitian oleh Li Jung dan Chen Wen tahun 2007. Namun, beberapa penelitian lain seperti Habib 2012, Acharya dan Lambrecht 2015, dan Fengju et al. 2013 menunjukkan hasil yang berbeda dengan menyatakan bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Kemudian argumen hasil penelitian Salehi tahun 2011, Habib tahun 2012, DAR yang tinggi menyebabkan manajemen melakukan perataan laba. Namun, beberapa penelitian lain seperti Fengju et al. 2013, Frey 2018 menunjukkan hasil yang berbeda yang menunjukkan bahwa debt to total asset ratio atau DAR tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Kemudian tinjauan literatur dari jurnal utama tersebut yaitu yang pertama, terdapat teori agensi. Adanya teori keagenan akan mendorong manajemen untuk meningkatkan laba perusahaan. Jika laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilan juga akan meningkat. Sebagai agen dalam lembaga teoritis, manajer akan berusaha meminimalkan pajak untuk menghindari pengurangan kompensasi kinerja dari manajer. Kemudian metodologi penelitian yang dipakai dalam jurnal utama tersebut yaitu penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif. Kemudian populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 49 perusahaan properti dan real estate pada Bursa Efek Indonesia. Sampel terdiri dari 12 perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2017. Kemudian sampel dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan alat analisis partial least squares atau PLS dengan aplikasi Word PLS. Kemudian teknik pengumpulan data pada penelitian tersebut yaitu dengan studi dokumen pada Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses di www.idx.co.id.
Kemudian untuk review jurnal pendukung 1, yaitu dengan judul ukuran perusahaan sebagai pemoderasi pengaruh rasio keuangan dan winner atau loss stock terhadap perataan laba oleh Rika Wahyu Adana dan Lilis Ardini, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya. Untuk latar belakang fenomena gap, semua bagian yang terkandung dalam laporan keuangan adalah hal yang penting dan dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Tetapi kebanyakan para pemakai keuangan lebih memperhatikan informasi laba pada laporan laba rugi tanpa memperhatikan bagaimana manajer berusaha menggunakan prosedur yang tepat dalam menghasilkan informasi laba tersebut. Cecilia 2012. Karena para stakeholder hanya melihat dari informasi labanya saja, serta pentingnya informasi laba yang didasarkan oleh pihak manajemen, maka manajemen perusahaan cenderung untuk melakukan perilaku tidak semestinya, yaitu dysfunctional behavior atau perilaku disfungsional dalam laporan keuangan, yaitu di mana manajemen memaksimalkan laba perusahaan dengan memanfaatkan fleksibilitas standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Perilaku ini muncul akibat adanya informasi yang asimetris antara pihak-pihak yang saling berkepentingan atau yang sering disebut dalam teori keagenan. Siregar 2015. Kemudian research gap dari jurnal pendukung pertama ini yaitu Kurniawan et al. 2012 dan Arum et al. 2017 mengatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramono 2013, Prasetyono, dan Dewi 2012 yang menunjukkan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. Kemudian Siregar 2015 dan Fuad 2015 menyatakan bahwa ROE berpengaruh negatif secara signifikan terhadap praktik perataan laba. Tetapi penelitian ini dibantah oleh Solihah dan Worokinasi 2018 serta Sugiyarti 2017 yang menunjukkan bahwa ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. Kemudian Rahasini dan Munandar 2016 menyatakan bahwa DAR berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. Dan menurut Siregar 2015, DAR berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik perataan laba. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan et al. 2012 dan Nugraha dan Dilak 2018 yang menyatakan bahwa DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. Kemudian Supriyastuti dan Asri 2015 menyimpulkan bahwa winner atau loss stock berpengaruh secara signifikan terhadap praktik perataan laba. Sedangkan menurut Arfan dan Wahyuni 2015 menyatakan bahwa winner atau loss stock berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekawati 2018 dan Iskandar dan Suwardana 2016 yang mengatakan bahwa winner atau loss stock tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik perataan laba. Kemudian tinjauan literatur dalam jurnal pendukung pertama ini yaitu terdapat adanya teori agensi. Dalam teori ini, pemegang saham diasumsikan hanya mementingkan keuntungan yang diperoleh atas apa yang diinvestasikannya pada perusahaan, sedangkan manajemen diasumsikan tidak hanya menerima kepuasan dari kompensasi keuangan, tetapi dari tambahan lain yang terlibat dalam hubungan keagenan. Kemudian terdapat teori akuntansi positif. Akuntansi menyediakan informasi yang menjadi basis keputusan dalam penentuan alokasi sumber daya, kompensasi manajemen, dan pengawasan perjanjian utang. Dalam hal ini, manajemen berusaha untuk mempengaruhi hasil-hasil keputusan melalui pilihan baik dari metode estimasi akuntansi, penggeseran periode pengakuan biaya, dan pendapatan. Metodologi penelitian dalam jurnal pendukung
pendukung pertama ini yaitu jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 76 perusahaan sektor properti, real estate, dan building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 sampai 2017. Teknik pemilihan sampel pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu diperoleh 39 perusahaan yang setiap tahunnya hingga total perolehan sampel yaitu sebanyak 156 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, analisis regresi logistik, uji kelayakan regresi, uji keseluruhan model regresi, koefisien determinasi atau Nagelkerke R-square, uji mater klasifikasi, dan uji hipotesis menggunakan uji parsial. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan studi dokumen pada Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses di www.co.id. Kemudian review jurnal pendukung 2 yaitu income smoothing. Apakah ukuran perusahaan memoderasi? Oleh Ratna Wijayanti, Daniel Paramita, dan Nisarofah, STIE Widyagama Lumajang. Latar belakang untuk fenomena gapnya, laba merupakan parameter untuk mengukur kinerja manajemen sebuah perusahaan. Laba merupakan hasil yang dicapai dari suatu operasi dalam suatu periode tertentu. Perhatian investor seringkali hanya terpusat pada informasi laba, bukan pada prosedur untuk menghasilkan informasi laba tersebut, sehingga memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan differential behavior atau perilaku tidak semestinya, yaitu salah satunya dengan melakukan tindakan perataan laba atau income smoothing. Untuk mengatasi berbagai konflik keagenan yang timbul antara manajemen dengan berbagai pihak yang berkepentingan dan ingin memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Kemudian riset gap, penelitian dari Natalia 2019, Santoso dan Salim 2012 membuktikan bahwa financial leverage berpengaruh terhadap perataan laba atau income smoothing. Namun, Budi Laksmana dan Andriani 2015, Wijaya 2019, Santoso dan Salim 2012, Utomo dan Siregar 2008, Kurniawan et al. 2012, dan Dewantari dan Badera 2015, financial leverage tidak berpengaruh terhadap perataan laba atau income smoothing. Kemudian penelitian dari Christina 2012, kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba atau income smoothing. Namun berbeda dengan penelitian Santoso dan Salim 2012 yang membuktikan bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap praktik perataan laba atau income smoothing. Kemudian tinjauan literatur dalam jurnal pendukung kedua ini yaitu adanya teori agensi. Teori agensi atau agensi teori menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan di antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen. Watts dan Zimmerman 1916 secara empiris membuktikan bahwa hubungan prinsipal dan agen sering ditentukan oleh angka akuntansi. Hal ini memacu agen untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya. Salah satu tindakan agen tersebut adalah income smoothing. Kemudian terdapat teori akuntansi positif, didasarkan pada adanya dalil bahwa manajer, pemegang saham, dan aparat pengatur adalah rasional dan mereka berusaha untuk memaksimalkan kegunaan mereka yang secara langsung berhubungan dengan kompensasi serta kesejahteraan mereka. Kemudian metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal pendukung 2 ini yaitu jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif.
Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan di sektor manufaktur yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Terdapat 171 perusahaan yang berada pada sektor manufaktur untuk periode 2010 sampai 2014. Kemudian teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 26 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analisis regresi berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan uji parsial atau uji T. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan studi dokumen pada Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses di www.idx.co.id. Selanjutnya, sinopsis penelitian. Untuk sinopsis penelitian ini saya membuat judul yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba atau income smoothing dengan variabel tarif pajak efektif sebagai moderasi. Studi empiris pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Untuk latar belakang, laporan keuangan merupakan sarana untuk menyediakan informasi keuangan bagi penggunanya guna dalam pengambilan keputusan. Pengguna laporan keuangan antara lain manajer, pemilik, investor, kreditur, karyawan, masyarakat, pemerintah, pemasok, dan pelanggan. Dengan melihat laporan keuangan, pengguna dapat menilai kinerja manajer dan perusahaan dari pihak-pihak tersebut. Manajer merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dengan laporan keuangan dalam hal penggunaan sumber daya yang dipercayakan pada mereka. Informasi laba merupakan salah satu informasi yang sangat penting bagi para pengguna laporan keuangan. Karena perhatiannya yang besar terhadap informasi laba yang dihasilkan, perusahaan menjadikan manajemen untuk melakukan tindakan differential behavior atau perilaku tidak semestinya dalam laporan keuangan, yaitu di mana manajemen memaksimalkan laba perusahaan dengan memanfaatkan fleksibilitas standar akuntansi yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan yang sering disebut dengan teori keagenan. Siregar dalam Adana dan Ardini 2019. Perataan laba atau income smoothing merupakan salah satu tindakan differential behavior yang dilakukan oleh manajemen. Perataan laba umumnya dilakukan oleh perusahaan untuk melihat kemampuan perusahaan kepada investor maupun calon investor bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan yang stabil dalam menghasilkan laba guna peningkatan nilai saham dan pemberian dividen, sehingga investor yang tidak akan menarik investasinya dan investor baru tertarik untuk menanamkan uangnya di perusahaan tersebut. Haryadi Kamalia Savitri 2018. Sektor manufaktur memiliki potensi yang baik dalam hal investasi karena berbagai keunggulan, antara lain tingginya permintaan domestik dan juga upah buruh, tingginya minat investor, dan perhatian pemerintah serta masyarakat pada sektor ini membuat perusahaan selalu berusaha menampilkan kinerja yang baik. Tentunya hal ini membuat perusahaan tentang melakukan tindakan perataan laba atau income smoothing yang bertujuan untuk memperbaiki citra perusahaan, meningkatkan kepuasan relasi bisnis, dan meningkatkan persepsi pihak eksternal terhadap kemampuan dari manajemen perusahaan. Paramita dan Isarova 2016. Fenomena perataan laba telah banyak didiskusikan dalam literatur akuntansi. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba juga telah banyak diteliti. Namun, dari berbagai penelitian tersebut, terdapat hasil yang tidak konsisten antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan menggunakan variabel yang diduga menjadi faktor dalam praktik perataan laba atau income smoothing, antara lain return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan debt to asset ratio atau DAR.
ROA atau Return on Asset merupakan rasio keuangan profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan total aktiva yang ada. Perusahaan yang memiliki ROA tinggi cenderung melakukan praktik perataan laba. Adana dan Ardini 2019. Dalam penelitian Adana dan Ardini 2019 dan Paramita Isarova 2016, ROA berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. Kemudian ROE atau Return on Equity juga merupakan rasio keuangan profitabilitas yang mencerminkan seberapa besar laba bersih yang diperoleh dari total ekuitas suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki ROE yang lebih rendah mempunyai kecenderungan untuk melakukan praktik perataan laba. Salehi 2011 dalam Savitri 2019. Dalam penelitian Savitri 2019, ROE berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Adana dan Ardini 2019, ROE berpengaruh negatif terhadap praktik perataan laba. Debt to Total Asset Ratio atau DAR merupakan rasio solvabilitas yang menggambarkan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai total aset. Perusahaan yang memiliki DAR yang tinggi mempunyai kecenderungan untuk melakukan praktik perataan laba. Dalam penelitian Savitri 2019, DAR berpengaruh positif terhadap pemerataan laba. Kemudian Adana dan Ardini 2019 dalam penelitiannya DAR tidak berpengaruh positif terhadap perataan laba. Dan dalam penelitian Paramita dan Isarova 2016, DAR berpengaruh signifikan negatif terhadap perataan laba. Penelitian ini menggunakan tarif pajak efektif atau ETR sebagai variabel moderasi. Tarif pajak efektif merupakan salah satu faktor yang mendorong manajemen untuk melakukan praktik perataan laba. Habibie 2012 dalam Savitri 2019 menyatakan bahwa terjadinya praktik perataan laba juga dipengaruhi oleh benturan kepentingan antara lain pihak internal atau manajemen dan pihak eksternal atau pemegang saham, kreditor, dan pemerintah. Manajemen memilih membayar pajak rendah, sedangkan pemerintah ingin memungut pajak sesuai tarif pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan terhadap beban pajak perusahaan. Presentasi perusahaan yang membayar pajak atas keuntungan komersial yang diperoleh perusahaan dapat diketahui dengan menggunakan tarif pajak efektif. Selanjutnya, dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah ROA berpengaruh terhadap perataan laba? 2. Apakah ROE berpengaruh terhadap perataan laba? 3. Apakah DAR berpengaruh terhadap perataan laba? 4. Apakah ROE berpengaruh terhadap ETR atau tarif pajak efektif? 5. Apakah ROE berpengaruh terhadap ETR atau tarif pajak efektif? 6. Apakah DAR berpengaruh terhadap tarif pajak efektif atau ETR? 7. Apakah ETR berpengaruh terhadap perataan laba? 8. Apakah ETR memoderasi pengaruh ROA terhadap perataan laba? 9. Apakah ETR memoderasi pengaruh ROE terhadap perataan laba? 10. Apakah ETR memoderasi pengaruh DAR terhadap perataan laba? Kemudian untuk metodologi penelitian, jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Kemudian populasi dan sampel. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 180 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai 2019. Kemudian untuk teknik pengambilan sampel, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu dengan teknik purposive sampling atau teknik purposive sampel. Untuk teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analisis statistik deskriptif, analisis regresi logistik, uji kelayakan regresi,
uji keseluruhan model regresi, koefisien determinasi atau Nagelkerke R-square, uji matrik klasifikasi, dan uji hipotesis menggunakan uji parsial. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, yaitu sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai 2019. Sekian presentasi dari saya terkait dengan review jurnal dan sinopsis penelitian saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.